Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Novianto Rosamdan. Saya dari kelas MJ701 dengan NIM 2202010101252. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya terkait dengan tugas UTS pada matkul etika bisnis dengan judul Analisis Etika Bisnis terhadap Praktik Overclaim dan Penggunaan Bahan Berbahaya dalam Industri Skincare Indonesia. Mengacu pada artikel Dokter Estetika ungkap daftar skincare yang overclaim hingga ditemukan bahan berbahaya hidroquinone. Untuk pendahuluan, industri skincare Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, di balik perkembangan tersebut, tersembunyi persoalan serius yang menyangkut etika bisnis, praktik overclaim, dan penggunaan bahan-bahan berbahaya. Pada September 2024, Dr. Deka Hartono, seorang dokter estetika, mengungkap melalui akun Instagramnya, berbagi produk skincare lokal yang memberi klaim jauh melampaui kandungan aktual mereka. Sebagai contoh yang paling mencolok, sebuah produk serum retinol mengklaim kandungan 2%. Namun, hasil uji menunjukkan hanya 0,0017%. Selisih yang mencapai lebih dari 1000 kali lipat. Produk lain mengklaim mengandung niacinamide efektif, padahal kandungannya hanya 0,00045%, jauh di bawah ambang batas efektif 2-5%. Untuk perawatan wajah, bahkan ditemukan produk yang mengandung hidroquinone tanpa izin resmi. Bahan yang dalam penggunaannya tidak terstandar dapat menyebabkan kerusakan kulit permanen. Tulisan ini menyajikan analisis mendalam atas kasus tersebut dari perspektif etika bisnis, disertai pendapat pribadi, landasan teori yang relevan, rekomendasi konkret terkait keterkaitan dengan regulasi Indonesia, serta dampak yang diharapkan apabila standar etika benar-benar ditegakkan. Yang pertama adalah pandangan dan pendapat pribadi terhadap praktik overclaim. Sikap dan argumen. Saya dengan tegas menolak praktik klaim berlebihan dalam sektor perawatan kulit. Alasan utama saya bukan hanya karena hal ini melanggar hukum, melainkan karena tindakan ini merusak kepercayaan yang merupakan dasar hubungan bisnis yang sehat. Ketika sebuah perusahaan memberikan klaim yang tidak sesuai dengan kenyataan, mereka bukan beroperasi dengan cara promosi yang agresif, mereka justru berbohong. Keterus-terangan dalam konteks kesehatan konsumen bukan hanya masalah moral, tetapi juga masalah keselamatan publik. Yang lebih mengkhawatirkan, praktik ini secara tidak adil mengganggu kelompok yang paling rentan, konsumen dari kalangan menengah ke bawah yang memilih produk yang lebih terjangkau dengan harapan memperoleh manfaat yang dijanjikan. Mereka tidak mendapatkan apa yang seharusnya mereka terima. Dalam situasi ekonomi yang sulit, setiap rupiah yang dikeluarkan untuk produk yang tidak bermanfaat adalah kerugian nyata. Selanjutnya adalah landasan teori etika bisnis. Yang pertama dari teori deontologi dari Immanuel Kant. Kant menegaskan bahwa nilai moral dari suatu tindakan terletak pada niat dan kepatuhan terhadap prinsip universal, alih-alih berfokus pada hasil akhir. Imperatif kategoris Kant menyatakan bahwa kita harus bertindak sesuai dengan maksim yang bisa kita harapkan untuk dijadikan hukum universal. Praktik overclaim jelas bertentangan dengan prinsip ini. Jika semua perusahaan berbohong mengenai komposisi produk mereka, pasar akan hancur akibat hilangnya kepercayaan. Kant juga mencerminkan prinsip manusia sebagai tujuan, bukan sarana. Konsumen tidak seharusnya diperlakukan hanya sebagai sumber keuntungan.
Teori yang kedua yaitu dari utilitarianisme, yaitu dari G.S. Mill. Utilitarianisme menilai tindakan berdasarkan dampak paling besar untuk sebanyak mungkin orang. Overclaim mungkin memberikan keuntungan bagi pemilik usaha secara individu, tetapi kerugian yang ditimbulkan jauh lebih besar. Jutaan konsumen dirugikan, industri perawatan kulit lokal kehilangan kepercayaan, dan sistem kesehatan terbebani oleh dampak dari bahan berbahaya. Perhitungan utilitas sosial dengan tegas menolak praktik semacam ini. Teori selanjutnya dari stakeholder teori, yaitu dari Edward Freeman 1984. Freeman menekankan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada semua pemangku kepentingan, konsumen, komunitas, karyawan, dan lingkungan. Dalam hal overclaim, tanggung jawab kepada konsumen sebagai stakeholder utama diabaikan secara sistematis demi memaksimalkan keuntungan jangka pendek, sebuah pilihan yang bertentangan dengan prinsip keberlanjutan dalam berbisnis. Yang selanjutnya itu adalah identifikasi masalah etika bisnis. Nilai dan prinsip etika yang dilanggar. Yang pertama prinsip etikanya yaitu kejujuran. Bentuk yang dilanggar yaitu menyebutkan adanya konsentrasi retinol sebesar 2%, padahal kandungan yang sebenarnya hanya 0,0017%, mengklaim niacinamide bekerja secara efektif walaupun hanya memiliki kadar 0,00045%. Yang kedua adalah integritas produk. Ada kandungan hidroquinon yang belum disetujui oleh BPOM. Zat ini dapat merusak kulit jika pemakaiannya tidak dalam dosis yang tepat. Selanjutnya adalah transparansi. Tidak ada transparansi mengenai kenyataan bahwa kandungan bahan aktif jauh di bawah level terapeutik yang sudah terbukti secara ilmiah. Yang selanjutnya adalah tanggung jawab sosial. Produk dijual dengan harga terjangkau untuk kelas menengah di ke bawah yang sangat bergantung pada informasi yang akurat tentang produk. Dari sisi keadilan, konsumen membayar untuk produk berkualitas tinggi tetapi memperoleh manfaat dari produk generik yang tidak memiliki bahan aktif yang cukup. Dampak terhadap konsumen. Pelanggaran terhadap nilai-nilai tersebut menghasilkan konsekuensi yang beragam bagi konsumen. Yang pertama, kehilangan finansial. Konsumen yang mengeluarkan uang untuk keuntungan yang tidak mereka terima dalam skala besar ini mengurangi daya beli masyarakat yang sudah terbatas. Yang kedua, ada bahaya kesehatan. Penggunaan hidroquinon tanpa pedoman medis dapat mengakibatkan okronosis, pemudaran kulit permanen, iritasi yang parah, bahkan potensi karsinogenik jika terpapar dalam jangka waktu lama. Yang ketiga, ada gangguan psikologis. Konsumen yang tidak mendapatkan hasil yang diharapkan cenderung menyalahkan kondisi kulit mereka sendiri, alih-alih produk yang bermasalah, menghasilkan kecemasan yang tidak perlu. Yang keempat, itu ada kerusakan kepercayaan pada industri. Kasus-kasus semacam ini merusak citra seluruh industri perawatan kulit lokal Indonesia, termasuk merek-merek yang berkualitas dan terpercaya. Selanjutnya ada rekomendasi etika bisnis yang konkret. Rekomendasi etika bisnis yang konkret. Berikut langkah-langkah konkret yang dapat diambil perusahaan skincare untuk membangun praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab. Yang pertama, uji klinis independen independen sebelum peluncuran produk. Setiap produk harus melalui pengujian laboratorium yang independen dan terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional untuk memastikan bahwa konsentrasi bahan aktif sesuai dengan yang tertera di label. Hasil dari pengujian tersebut sebaiknya dipublikasikan dalam Certificate of Analysis atau COA yang dapat diakses oleh publik. Kedua adalah penerapan kebijakan klaim berbasis bukti. Perusahaan perlu menetapkan kebijakan internal yang diwajibkan setiap klaim produk untuk mendukung oleh bukti ilmiah yang telah melalui proses peer review
Klaim yang berbunyi mencerahkan dalam 7 hari harus disertai dengan data dari uji klinis yang memiliki metodologi yang valid, jumlah subjek yang representatif, serta interval kepercayaan yang memadai. Yang ketiga itu adalah pembentukan tim etika dan kepatuhan internal. Membentuk divisi Membentuk divisi compliance dan etik yang bertugas untuk meninjau semua materi pemasaran sebelum diterbitkan, memastikan tidak ada klaim yang melebihi bukti ilmiah, serta melakukan audit formulasi secara berkala untuk menjamin konsistensi antara produk yang dihasilkan dan yang didaftarkan ke BPOM. Yang keempat ada transparansi label dan informasi untuk konsumen. Mencantumkan secara jelas presentase bahan aktif pada kemasan, bukan sekadar nama dari bahan tersebut. Konsumen berhak untuk mengetahui bahwa produk mengandung misalnya niacinamide 5% daripada hanya mengatakan mengandung niacinamide. Ini sejalan dengan prinsip informed consent yang diterapkan pada konteks dalam konsumen. Yang kelima itu yang terakhir yaitu tentang mekanisme pengaduan konsumen yang terbuka. Menyediakan saluran pengaduan resmi yang responsif dan terdokumentasi. Setiap aduan yang berkaitan dengan efek samping atau ketidaksesuaian klaim harus ditanggapi dalam waktu tertentu dan dilaporkan secara internal sebagai bahan perbaikan dalam formulasi dan klaim. Selanjutnya ada regulasi pemerintah dan kepatuhan. Regulasi utama yang pertama adalah Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2020 tentang tata cara pengajuan notifikasi kosmetika. Mewajibkan setiap produk kosmetik mendapatkan nomor notifikasi sebelum beredar, dengan formulasi yang harus sesuai dengan standar kodeks. Selanjutnya adalah Peraturan BPOM Nomor 17 Tahun 2022 tentang persyaratan teknis bahan kosmetika, menetapkan daftar bahan yang dilarang, dibatasi, dan diizinkan beserta konsentrasi maksimum yang aman, termasuk regulasi penggunaan hidroquinone. Selanjutnya ada UU Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 8 melarang pelaku usaha memperdagangkan produk yang tidak sesuai standar mutu. Dan pasal 10 melarang penawaran yang memuat informasi menyesatkan. Selanjutnya ada UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, memberikan landasan hukum bagi tindakan terhadap produk yang membahayakan kesehatan masyarakat. Selanjutnya ada UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dapat menjerat pelaku usaha yang melanggar ketentuan produk dengan sanksi pidana dan perdata. Langkah-langkah kepatuhan bagi perusahaan. Agar sepenuhnya mematuhi ketentuan yang ada, perusahaan kosmetik perlu melakukan langkah-langkah sistematis sebagai berikut. Yang pertama, pendaftaran dan notifikasi BPOM. Mengregistrasi setiap produk melalui sistem notifikasi kosmetik BPOM sebelum dilakukan distribusi. Memastikan bahwa formulasi yang diajukan sama dengan yang diproduksi. Kedua, ada audit formulasi secara berkala. Melaksanakan pengujian sampel produk dari luar produksi secara teratur untuk memastikan konsistensi kadar bahan aktif sesuai dengan dokumentasi notifikasi. Yang ketiga adalah pengawasan bahan baku. Memastikan setiap bahan baku yang diterima memenuhi spesifikasi dan bebas dari komponen yang dilarang melalui sertifikat analisis dari penyedia yang terverifikasi. Yang keempat adalah praktik manufaktur yang baik atau GMP, menerapkan dan memperoleh sertifikat untuk fasilitas produksi sesuai dengan CPKBE atau cara pembuatan kosmetika yang baik, norma GMP di Indonesia untuk produk kosmetik. Yang kelima itu ada pemantauan regulasi secara konsisten. Mengalokasikan tim khusus untuk secara aktif mengikuti perkembangan regulasi BPOM karena daftar bahan terlarang dan standar klaim dapat diperbarui kapan saja. Yang keenam adalah laporan pemantauan pasar-pasar. Secara aktif melaporkan kepada BPOM jika ada keluhan mengenai efek samping serius dari konsumen, sebagaimana diatur oleh peraturan kosmetik.
Outcome, outcome yang diharapkan. Dampak penerapan estetika bisnis yang konsisten. Apabila perusahaan skincare Indonesia benar-benar menginternalisasi nilai-nilai etika bisnis dan mematuhi regulasi yang berlaku, dampak dampak yang dapat diharapkan bersifat multidimensi yang saling memperkuat. Di sini ada eh, dimensi kondisi saat ini tanpa etika dan kondisi yang diharapkan. Yang pertama dari dimensi kepercayaan konsumen. Untuk kondisi saat ini, konsumen cenderung skeptis, mudah dipengaruhi oleh informasi yang tidak benar, dan berisiko mengalami kerugian baik secara finansial maupun kesehatan. Tapi kondisi yang diharapkan dengan etika yaitu ketika konsumen memiliki sumber informasi yang benar, ikatan dengan merek terbentuk berdasarkan kepercayaan yang sah, bukan karena pengaruh klaim yang menyesatkan. Yang kedua adalah reputasi perusahaan. Untuk kondisi saat ini, reputasi yang lemah dapat dengan cepat tergoncang akibat viral media sosial seperti yang terjadi pada kasus Dr. Deka. Kondisi yang diharapkan yaitu nilai merek yang kokoh dan berkelanjutan, menciptakan keunggulan kompetitif jangka panjang yang sukar untuk ditiru atau susah untuk ditiru. Yang ketiga adalah kesehatan masyarakat. Untuk kondisi saat ini, resiko terkait iritasi, okronosis, serta efek samping dari hidroquinon quinon yang tidak terstandarisasi dapat menyebar tanpa kendali. Tapi untuk kondisi yang diharapkan, yaitu tingkat beban kesehatan masyarakat mengalami penurunan, sementara indeks insiden efek samping kosmetik yang menurun secara signifikan. Yang keempat adalah ekosistem produk industri. Kondisi saat ini persaingan yang tidak sehat. Mereka yang curang mendapatkan keuntungan di pasar dengan klaim yang menyesatkan, merugikan merek yang berintegritas. Kondisi yang diharapkan yaitu kondisi kompetisi yang setara, bersaing yang didasarkan pada kualitas yang sebenarnya, memacu inovasi dalam pengembangan formulasi yang berkelanjutan. Yang terakhir adalah citra skincare lokal. Kondisi saat ini adanya anggapan bahwa produk lokal tidak dapat diandalkan, kalah dari produk asing. Tapi untuk kondisi yang diharapkan yaitu industri skincare lokal kini diakui sebagai pemain yang serius di pasar ASEAN serta global, berkontribusi pada perekonomian nasional. Proyeksi jangka panjang. Dari sudut pandang ekonomi, organisasi yang berinvestasi dalam prinsip-prinsip etika bisnis justru mendapatkan keunggulan kompetitif yang lebih berkelanjutan. Berdasarkan penelitian dari Reputation Institute, perusahaan dengan reputasi yang solid menikmati kenaikan harga hingga 9%, serta tingkat loyalitas pelanggan yang 70% lebih tinggi dibanding dengan rival yang tidak memiliki reputasi baik. Ini menunjukkan bahwa kejujuran bukan hanya merupakan tanggung jawab moral, tetapi juga merupakan strategi bisnis yang cerdik. Lebih lanjut di era digital saat ini, di mana sebuah video viral dari seorang dokter estetika mampu merusak reputasi merek yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Perusahaan yang tidak membangun dasar etika yang kuat beroperasi dengan resiko eksistensial yang sangat besar. Sebaliknya, perusahaan yang menjunjung tinggi kejujuran akan menikmati manfaat dari rekomendasi mulut mulut ke mulut yang jauh lebih efektif dibandingkan bentuk iklan berbayar apapun. Nah, untuk kesimpulan pada materi kali ini yaitu kasus klaim berlebihan dan penggunaan bahan berbahaya dalam industri perawatan kulit Indonesia lebih dari sekedar pelanggaran terhadap regulasi teknis. Ini adalah masalah etika yang mendalam dari sudut pandang deontologi Kantian, uti, utilitarianisme, hingga teori pemangku kepentingan. Praktek tersebut tidak bisa dibenarkan secara moral dengan cara apapun. Aturan yang ada di Indonesia sebenarnya cukup luas. Apa yang diperlukan adalah penerapan yang konsisten dari BPOM, kesadaran etis yang lebih mendalam daripada pelaku usaha, dan konsumen yang lebih kritis serta teredukasi. Ketiga elemen ini harus saling berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan industri yang sehat.
Pada akhirnya, perusahaan yang memilih untuk beroperasi secara transparan dan berintegrasi tidak hanya memenuhi tanggung jawab moral mereka, mereka juga membangun aset paling penting dalam bisnis modern, kepercayaan. Kepercayaan bila dibangun dengan cara yang tulus menjadi pijakan bagi pertumbuhan yang tidak dapat tergantikan oleh klaim berlebihan manapun. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.